Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait seriasi mengurutkan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Erlina Ivanka dengan NIM 23010684129. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Sabrina Rahmadani dengan NIM 23010684130. Perkenalkan, nama saya Nidia Putri Widianti dengan NIM 23010684132. selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengertian mengurutkan. Yang kedua, contoh kegiatan mengurutkan mulai usia 0 sampai 8 tahun. Yang ketiga, syarat mempelajari materi mengurutkan. Yang keempat, cara menstimulasi. Yang kelima, cara mengevaluasi. Dan yang keenam, kesimpulan. Yang pertama ada pengertian mengurutkan. Mengurutkan merupakan tingkat lebih tinggi dari yang dibandingkan untuk menyusun, melibatkan perbandingan benda yang lebih banyak, menempatkan benda secara berurutan. Kemampuan mengurutkan adalah keterampilan penting dalam menyusun objek berdasarkan keterkaitan tertentu seperti warna, bentuk, nomor, atau ukuran. Berikutnya ada contoh kegiatan mengurutkan. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi belum dapat melakukan pengurutan karena keterampilan kognitifnya masih terbatas pada kemampuan mengenali objek. Bayi lebih banyak terfokus pada eksplorasi sensorik dan motorik. Kegiatan seperti mengenali tekstur benda atau memperhatikan mainan dengan variasi warna dan dapat mendukung perkembangan sensoriknya. Kemudian, usia 2-3 tahun. Pada tahap usia ini, anak mulai mengerti konsep pengurutan secara sederhana. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan anak yaitu dengan menyusun mainan berdasarkan warna. Misalnya, menyusun balok merah, biru, dan hijau dalam urutan warna yang sama. Dengan kegiatan mengurutkan tersebut, anak mulai mengenal konsep dasar pengurutan berdasarkan atribut sederhana seperti warna. Berikutnya ada usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak mulai mendalami konsep mengurutkan benda-benda berdasarkan bentuk dan warna. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah anak dapat mengurutkan benda-benda seperti mainan, buku, dan benda lainnya berdasarkan bentuk dan warna. Seperti contoh mengurutkan mainan mobil-mobilan dari yang terkecil hingga terbesar, mengurutkan angka 1 hingga 10. Melalui kegiatan mengurutkan angka, anak dapat mengenal dan mengurutkan angka 1 sampai 10 melalui kegiatan bermain. Dan kemudian ada usia 6-8 tahun. Pada usia ini, anak mulai memahami konsep mengurutkan benda berdasarkan ukuran dan berat melalui kegiatan membedakan objek berdasarkan ukuran dan berat. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah anak dapat mengurutkan benda-benda seperti buku, mainan, dan benda lainnya berdasarkan ukuran dan berat. Seperti contohnya, mengurutkan buku dari yang paling ringan hingga paling berat, dan mengurutkan objek berdasarkan semakin besar atau semakin kecil. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat mengurutkan objek-objek berdasarkan semakin besar atau semakin kecilnya. Contohnya mengurutkan mainan dari yang terkecil hingga terbesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat mengurutkan atau seriasi pada anak usia dini. Jadi kita sebagai guru, sebelum kita mengajarkan kepada anak untuk mempelajari dalam materi mengurutkan ini, kita sebagai guru itu harus memperhatikan syarat apa aja sih yang perlu diketahui dan dipahami untuk memberikan suatu pemahaman kepada anak mengenai materi mengurutkan ini. Dan di sini ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Di perkembangan kognitif ini, anak perlu memiliki kemampuan kognitif yang memadai untuk memahami konsep mengurutkan. Karena kemampuan ini penting bagi anak dalam proses pengembangan pengetahuannya tentang materi tersebut. Jadi, anak harus memiliki perkembangan kognitif yang
cukup baik untuk bisa menerima apa yang kita ajarkan kepada anak. Dengan begitu anak itu bisa dapat kayak daya ingatnya itu harus kuat. Jadi si anak ini nanti nggak akan lupa sama apa yang kita ajarkan. Lalu yang kedua ada kemampuan mengenali perbedaan. Jadi anak itu perlu memiliki kemampuan untuk membedakan, karena dengan kemampuan tersebut anak akan bisa memahami cara mengurutkan, seperti mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, dari yang terpanjang ke terpendek, dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebagai guru harus memperhatikan nih, anak itu udah bisa belum mengurutkan dari benda yang terbesar ke terkecil itu sudah bisa atau belum, terus dari yang terpanjang ke terpendek itu udah bisa atau belum, dan sebaliknya. Jadi kita nanti itu bisa melihat perkembangan anak ini sejauh mana setelah kita menjelaskan dan mengajarkan kepada anak itu. Yang ketiga ada penggunaan media konkret. Nah, di sini penggunaan media konkret itu seperti kayak balok, terus habis itu kayak angka itu bukan angka yang 1, 2, 3 bukan, tapi mungkin medianya itu bisa kayak entah itu yang angka yang bentuknya balok, terus huruf yang bentuknya balok, atau bisa nanti dari kertas yang ada gambarnya, ada hurufnya A, B, C. Jadi kita itu bisa mengajarkan anak itu tidak monoton, dan anak itu tidak merasa bosan karena kita mengajarkannya hanya di papan tulis. Jadi anak itu tidak bosan dan tidak ngantuk lah istilahnya kayak anak ini bisa enjoy buat belajar. Lalu yang keempat ada kemampuan dalam mengingat atau memori. Nah, di sini itu anak perlu memiliki kemampuan untuk mengingat urut yang telah dipelajari, karena tanpa memori yang baik, anak akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas mengurutkan dengan benar. Jadi di sini tuh kita juga harus melihat nih daya ingat dari anak-anak tersebut itu apakah sudah sesuai atau ada yang kurang. Jadi nanti kita jika sekiranya ada yang kurang, kita bisa mengevaluasi nantinya dan kita bisa mengajarkan kembali secara perlahan dan bertahap kepada anak mengenai materi mengurutkan ini, entah itu mengurutkan huruf atau mengurutkan angka dengan baik. Yang kelima ada motivasi. Nah, melalui motivasi yang anak dapatkan dari orang tua dan guru ini, anak akan lebih bisa untuk belajar mengurutkan. Karena apa? Jika anak belajar namun tidak ada motivasi, tentunya anak itu tidak bisa semangat, tidak merasa kayak tidak punya dukungan gitu loh dari orang tua maupun guru. Karena kan kalau orang tua, kalau misalnya kita mengajarkan sebagai guru kan mengajarkan di sekolah. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai guru juga kayak istilahnya berbicara kepada orang tuanya untuk mengajarkan ulang dan memotivasi si anak untuk bisa lebih belajar lagi biar bisa lancar gitu loh, bisa lancar buat mengurutkan dalam hal huruf atau angka atau kayak benda terkecil ke terbesar atau sebaliknya begitu. Dan syarat mengurutkan atau serialisasi yang terakhir itu ada dukungan orang tua. Nah, sebagai anak usia dini pastinya masih membutuhkan dukungan dari orang tua, entah itu orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah. Sedangkan kita sebagai orang tua di sekolah ya, atau bisa dibilang guru, itu juga harus mendukung anak. Kayak misalnya si anak nih belum bisa mengurutkan secara detail atau secara lancar. Jadi kita itu bisa memberi dukungan kepada anak
biar anak ini bisa lebih semangat lagi. Terus anak ini bisa lebih belajar, mau belajar, jadi tidak minder gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada yang terlambat seperti itu, biasanya anak akan merasa sendiri kayak, oh aku ini belum bisa, jadi aku malu sama teman-teman karena aku belum bisa, sedangkan mereka udah bisa. Jadi kita itu bisa memberikan dukungan. Anak itu membutuhkan dukungan dari orang tua dan guru untuk bisa berkembang dalam hal mengurutkan lebih utamanya. Nah, yang selanjutnya ada cara menstimulasi pada anak Sweden ini dalam materi mengurutkan. Jadi menstimulasi ini pasti terbagi menjadi beberapa hal, dan itu menurut beberapa usia ya, karena urutan usia, karena nggak mungkin kita memberikan simulasi kepada anak mengenai materi ini itu secara merata atau sama, karena kan setiap usia itu pasti beda-beda ya, dan tentunya ini berkaitan sama anak Sweden ini, jadi tidak bisa sembarangan untuk memberikan stimulasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan usia 0 sampai 1 tahun. Di sini kita bisa menstimulasi anak. Dalam mengurutkan itu kita bisa membacakan buku untuk anak. Membacakan buku untuk anak ini adalah langkah awal di mana kita secara tidak langsung mengajarkan kepada anak itu mengetahui huruf, mengetahui angka. Jadi waktu kita membacakan buku apapun itu, entah buku cerita atau buku hitung-hitungan, entah intinya buku untuk anak usia dini ini. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengajarkan kepada anak mengurutkan huruf atau angka. Jadi kayak misalnya kita mengeja satu kata, misalnya baca, kan itu kan mengurutkan huruf yang benar untuk menjadi kata-kata baca. Walaupun si anak pastinya belum mengerti karena usianya yang masih dini, mungkin bisa dibilang masih bayi, itu pasti belum mengerti, tapi lambat laun atau secara bertahap si anak ini pasti akan mengerti, oh ini loh cara membaca yang benar, maksudnya cara membaca kata yang benar gitu. Kayak misalnya memanggil mama, M-A, itu kan mengurutkan yang benar untuk menjadikan suatu kata yang benar lah. Jadi yang selanjutnya itu ada usia 2-3 tahun. Nah, di sini cara stimulasinya pasti beda dong dengan cara stimulasi yang tadi usia 0-1 tahun. Di usia 2-3 tahun ini, anak dalam materi mengurutkan itu bisa dengan bermain balok. Karena mengurutkan ini tidak harus mengenal huruf, tidak harus mengenal angka. Jadi anak ini bisa mengenal, kayak misalnya kita mengajak anak bermain, contohnya bermain balok aja lah. Jadi kita itu memberikan anak contoh, walaupun mungkin 2-3 tahun itu kadang ada yang mengerti, kadang ada yang belum. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya anak belum mengerti hal itu, tapi setidaknya kita mengajarkan pada anak agar anak itu mengerti gitu loh. Jadi misalnya kayak kita bermain balok, terus kita bilang ke anaknya kayak gini, adek, kita mengurutkan benda atau balok ini dari yang terbesar dari yang terkecil yuk. Jadi kita mencontohkan benda yang terbesar dulu apa nih, sampai benda yang terkecil. Jadi secara tidak langsung itu, walaupun kadang anak ada yang belum mengerti, tapi kadang anak bisa meniru walaupun belum mengerti ya.
Tapi anak itu kadang bisa meniru apa yang kita contohkan. Jadi secara tidak langsung, secara refleks lah istilahnya, itu anak bisa mengurutkan secara benar begitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menstimulasi anak usia 4-5 tahun dalam hal atau materi mengurutkan. Di sini di usia ini anak sudah mulai mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan dan lakukan. Jadi kita bisa memberikan stimulasi yang lebih kompleks atau lebih jelas dengan instruksi yang pastinya berbeda dengan anak usia 0-1 tahun, anak usia 2-3 tahun. Di sini anak sudah bisa mengerti lah, istilahnya bisa mengetahui secara bertahap mengurutkan angka, mengurutkan huruf, atau mengurutkan warna. Karena mengurutkan ini tidak harus mengurutkan kayak seperti angka atau huruf, itu tidak bisa kita mengurutkan warna, mengurutkan panjang, mengurutkan besar mana. Jadi di sini kita kayak bisa mengajarkan anak itu kayak bermain panjang mana. Seperti yang saya bilang tadi, anak itu bisa meniru tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, anak itu sudah bisa mengerti dan meniru. Kita bisa memberi contoh seperti ini. Misalnya kita memotong sedotan dari yang terpanjang sampai terpendek. Jadi kita mengajak anak untuk mengurutkan sedotan itu tadi, mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Jadi kita mengurutkan di dalam meja atau dimanapun itu, kayak mengurutkan dari yang terpanjang, terus sedang, terus terpendek. Jadi anak itu bisa tahu, oh ini loh yang terpanjang, oh ini loh yang terpendek. Jadi seperti itu bisa. Atau kita bisa mengajarkan anak untuk membuat suatu kata yang kompleks, 2-3 kata mungkin secara benar. Urutan hurufnya ini secara benar gitu loh. Karena anak itu secara tidak langsung harus mengetahui dan harus bisa membaca. Karena anak usia 4-5 tahun ini kadang walaupun dia bisa berbicara, tapi belum tentu dia bisa membaca. Jadi kita bisa mengajarkan anak itu kayak membuat suatu kata, atau kita bisa lah sesimpel mengurutkan huruf A sampai Z, terus mengurutkan angka 1-9, 1-0, itu bisa seperti itu. Dan yang terakhir itu ada cara menstimulasi anak usia 6-8 tahun dalam materi mengurutkan. Nah, di sini gongnya ya, teman-teman. Karena apa? Anak usia 6-8 tahun ini sudah memasuki fase prasekolah ya, dimana anak-anak ini sudah mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke SD. Jadi gimana caranya kita sebagai guru mengajarkan kepada anak itu bisa mengetahui cara mengurutkan yang lebih benar dan jelas atau detail lah, istilahnya gitu ya. Jadi kita bisa mengajak anak itu kayak menggabungkan dan membaca kalimat yang lebih sulit, mempunyai lebih dari 4 huruf di dalamnya. Nah, lebih dari 4 huruf di dalamnya berarti kayak semisal membaca itu berarti hurufnya M, E, M, B, A, C, A. Itu secara urut. Jadi anak itu kita mengajarkan anak itu tidak boleh membolak-balikkan suatu huruf dalam
dalam kata ini tadi. Jadi kalau hurufnya dibolak-balikan, pastinya nggak bisa dibaca dengan tidak bisa dibaca dengan ini tuh dong, apa kayak secara jelas, tidak bisa dibaca secara jelas gitu kan. Jadi kita itu bisa mengajarkan anak itu biar bisa mengurutkan suatu huruf atau suatu angka dengan benar. Jadi di sini anak itu sudah mulai, mungkin kemungkinan ada yang belum sepenuhnya bisa untuk mengurutkan, namun rata-rata anak usia 6-8 tahun ini sudah mulai lancar berbicara, lancar membaca, dan lancar untuk mengurutkan huruf, angka, atau benda-benda di sekitarnya. Jadi anak itu sudah mulai mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara mengevaluasi. Melakukan pengamatan langsung merupakan cara yang efektif untuk mengevaluasi kemampuan anak dalam konsep mengurutkan. Dengan melakukan pengamatan langsung, kita akan mengetahui bagaimana saat anak berpikir dan menyelesaikan tugas mengurutkan. Kita akan memahami strategi apa yang anak lakukan dan kesulitan apa yang dihadapi oleh anak saat belajar mengurutkan. Dengan melakukan pengamatan langsung, kita dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan mengurutkan dan mencapai potensi optimal anak. Selain itu, bisa juga dengan melakukan wawancara ringan yang dapat mengungkap pemahaman anak tentang seriasi. Seperti kita menanyakan pertanyaan sederhana, bagaimana kamu tahu mana benda yang lebih besar? Nah, dengan itu kita bisa mendorong anak untuk menjelaskan pemikiran mereka dengan bahasanya sendiri. Nah, dalam mengevaluasi ini penting untuk menjaga suasana yang menyenangkan dan tidak menekan. Berikan instruksi yang jelas dan sederhana, serta melibatkan orang tua atau wali dalam evaluasi jika itu memungkinkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kemampuan mengurutkan adalah keterampilan penting dalam menyusun objek berdasarkan keterkaitan tertentu seperti warna, bentuk, nomor, atau ukuran. Kemampuan ini merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif anak dan perlu dikembangkan sejak dini. Mengurutkan membantu anak dalam kehidupan sehari-hari, menghitung serta memahami dan mengeksplorasi lingkungan. Perkembangan kemampuan ini bervariasi pada setiap anak, tergantung pada kematangan mereka. Sekian presentasi dari pemaparan hasil kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.